Nah itu memang kadang hal simple, tapi kalau misalnya teman-teman telisik lebih jauh, kalau kita gagal memahami gitu ya struktur suatu organisasi, itu menjadi menunda lah paling enggak ya, menunda atau kita nggak bisa optimal dalam bekerja atau mengurus sesuatu gitu. Nah selanjutnya ada hubungan pelaporan tadi gitu ya. Hubungan pelaporan ini dinyatakan dengan garis vertikal gitu. Nanti menunjukkan kepada siapa atau jabatan atau individu harus melapor dari bawah ke atas. Juga termasuk tanggung jawab setiap pejabat dalam organisasi. Ini hubungan laporan ini kalau misalnya di tingkatan paling mudahnya saja, di tingkatan organisasi mahasiswa gitu ya, itu kan jelas ya, misalnya kita di satu departemen yang ngelaporinnya koordinatornya gitu. Tapi kalau untuk yang lebih kompleks tadi, yang paling gampang adalah di birokrasi pemerintahan, itu sangat penting sekali ya. Kadang kalau yang namanya birokrasi itu kan memang ada dokumen-dokumen gitu ya. Nah kalau misalnya kita nggak tahu siapa yang harus tanda tangan, itu membingungkan, dan juga kadang selalu lempar-lemparan, karena nggak, misalnya orang nggak mau bertanggung jawab ketika ada masalah gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah, itu masih selalu yang dilihat adalah siapa yang tanda tangan gitu kalau di birokrasi. Nah itu karena menunjukkan dia yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia tanda tangani tersebut gitu. Nah ini kalau terkait dengan tadi ya, lingkup tanggung jawab. Terus ada alokasi tugas dan tanggung jawab. Ini nanti ada selanjutnya, nanti ditunjukkan ada struktur organisasi, ada gambarnya, penjelasannya tentang tugas dan tanggung jawab setiap jabatan. Nah ini nanti ada menunjukkan otoritas gitu ya. Nanti ada kebalik arahnya biasanya. Kalau pelaporan itu mungkin panahnya ke atas gitu ya, sedangkan sebaliknya ketika garis otoritas itu berlawanan arah panahnya. Jadi itu menunjukkan lingkup tugas dan tanggung jawab jabatan. Terus nanti tugas dan tanggung jawab ini dibuat secara terperinci dengan menggunakan deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan itu maksudnya apa? Itu kayak kalau organisasi ada job desk gitu ya, tugas-tugasnya ngapain aja gitu. Kan kadang nggak semua orang tahu ya apa yang harus saya lakukan di jabatan ini. Jadi kan kadang orang sekedar punya posisi tapi tidak ada kerjanya sama sekali gitu. Ada juga yang misalnya karena memang tidak dijelaskan atau dia kurang proaktif gitu ya untuk cari tahu, kurang inisiatif, akhirnya ya nggak kerja-kerja dia itu tidak optimal. Terus tentang pengelompokan menurut fungsi. Nah ini nanti ada gambarnya juga ya, tentang bagaimana pengelompokan menurut fungsinya masing-masing, yang berarti karyawan dengan pekerjaan yang sama dikelompokkan pada satu bagian dari organisasi dan dipimpin oleh seorang atasan yang sama gitu. Ya lanjut lagi ya. Nah ini ketika hubungan vertikal dan horizontal dalam struktur organisasi gitu ya. Ada 5 jenis hubungan vertikal. Yang pertama itu hierarki ya, berjenjang, dengan melalui hubungan perintah maupun pelaporan. Ini dirancang memang tingkatan hierarki mulai dari puncak organisasi hingga paling bawah, itu yang hierarki yang berjenjang-jenjang. Terus ini maaf suaranya agak hilang lagi gitu. Terus ada tentang peraturan dan prosedur untuk permasalahan berulang dan keputusan berulang-ulang. Ini maksudnya gimana? Jadi ketika misalnya hubungan vertikal, ingat ya, vertikal itu yang tegak apa yang mendatar. Ini saya selalu nanya ini, vertikal itu yang tegak apa mendatar? Ya betul Mbak Sukatini, yang tegak ya. Jadi ketika melihat yang atas gitu, yang atas sampai yang ke bawah, seperti apa ini tingkatan-tingkatannya tadi gitu ya. Nah kalau misalnya tentang peraturan dan prosedur itu, kadang kan suka ada masalah-masalah yang sering kita hadapi ya, dalam suatu organisasi maupun tempat kita bekerja gitu ya. Nah permasalahan berulang ini
itu kan biasanya apa ya, selalu sama ya, bisa dilihat polanya, dan jawabannya atau keputusannya juga akan jawaban yang sama. Maka dengan adanya ini ya, permasalahan yang kita temui selalu sama dan solusinya juga sama, dibuatlah akhirnya sebuah peraturan dan prosedur. Atau misalnya teman-teman ingat kemarin itu adanya SOP gitu ya, Standard Operating Procedure, itu kan karena dibuat berdasarkan pola-pola atau kejadian-kejadian yang sudah ada sebelumnya, dibuat menjadi satu standar tertentu gitu. Ini kadang kemarin saya juga gitu ya, pas pengalaman mengerjakan beberapa tugas dari organisasi, terus saya karena memang benar-benar baru kan nggak tahu polanya ya, karena nggak tahu polanya jadi bingung. Nah ketika dari orang-orang sebelumnya sudah pernah mengalami itu, mereka berbagilah istilahnya gitu ya, oh ini gini 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 loh, masalah-masalah gini, kemudian keputusannya gini gini. Nah itu nanti ketika ada masukan-masukan, terutama orang-orang yang biasanya kalau posisi atas biasanya kan lebih berpengalaman ya, itu nanti mereka memberikan peraturan dan prosedur gitu ya, yang untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kita gitu. Terus nanti yang ketiga ya, ada rencana dan jadwal. Ini maksudnya gimana? Jadi ketika tadi yang pertama posisi hierarki itu ketika memberikan perintah ataupun pekerjaan kepada orang-orang yang berada di struktur bawahnya, itu kan dia bisa memberikan perintah aja, wah kamu kerjain ini gitu langsung tanpa yang lainnya. Nah kalau dia ternyata kurang kenceng gitu ya, kurang kuat dalam memberikan perintah, dengan adanya peraturan dan prosedur itu juga akan memberikan kekuatan untuk kekuatan memaksa ya dalam menjalankan suatu perintah tersebut atau pekerjaan di dalam suatu organisasi gitu. Kemudian kalau ada yang rencana dan jadwal, ini maksudnya juga untuk membantu ya prosesnya, terutama kalau misalnya ada kegiatan yang perlu rinci dan tingkatan hierarki rendah gitu ya. Jadi contohnya misalnya di pabrik-pabrik yang apa ya, yang jadwalnya rinci, gampang gini aja deh, organisasi yang sedang mempersiapkan untuk, kemarin saya di ini ya, panitia pemilu gitu, ikut belajar juga sih bagaimana tentang rencana dan jadwal tadi. Tugas saya jelas gitu, jelas karena diberikan job description-nya, kemudian perencanaan dan jadwalnya, bahwa misalnya kerjaan saya harus selesai berapa lama gitu. Nah sudah jelas saya melakukan apa dan sudah ada perkiraan waktunya, nanti tanpa harus diawasi pun itu tetap bisa jalan gitu ya. Nah ini pentingnya tadi ya, memberikan rencana kegiatan dan juga jadwal. Jadi untuk hal-hal yang sepele atau yang pokoknya tidak berdampak krusial gitu ya dalam suatu organisasi, itu bisa dilakukan dengan cara memberikan rencana dan jadwal saja, kemudian langsung dilepas lah, maksudnya tidak terlalu strict dalam mengawasi. Nanti tinggal dia akan memutar sendiri roda pekerjaannya gitu. Terus penambahan tingkat atau posisi pada hierarki. Ini juga ketika misalnya dalam hubungan vertikal gitu ya, suatu organisasi itu kan mungkin banyak kerjaan-kerjaan yang nggak kepegang gitu ya, karena saking banyaknya, atau mungkin karena dia sedang proses tumbuh atau berkembang ya organisasinya, jadi lebih terkenal, ataupun ya banyak dikenal orang lah, ataupun ya tersebar di mana-mana gitu. Itu kan kadang ada beberapa hal kerjaan yang nggak terlaksana. Jadi dengan penambahan tingkat atau posisi pada hierarki, contohnya dengan nambah staff, itu juga akan bisa membantu ya dalam menangani masalah tertentu gitu. Nah ini dalam kurung memang disebutkan organisasi yang bertumbuh gitu ya, memang yang dalam tahapan dia sedang berkembang, bukan yang mapan ataupun yang baru gitu. Kemudian yang terakhir ada sistem informasi vertikal. Ini fungsinya nanti untuk membantu mengolah info agar lebih efisien. Lanjut.
Oke, ada gambarnya, teman-teman bisa lihat alat untuk melakukan hubungan vertikal. Jadi kalau yang vertikal ini yang tegak gitu ya, tingkat koordinasi vertikal yang dibutuhkan dari rendah ke tinggi, kemudian kapasitas alat hubungan vertikal dari rendah ke tinggi juga. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan sedikit itu menunjukkan tentang seberapa sih tingkatan dalam mengkoordinasikan hal-hal yang sifatnya tadi vertikal. Dimulai dari paling mudah dan paling paling banyak dilakukan adalah tadi tingkatan hierarki gitu ya, dengan memberikan perintah langsung. Tapi dengan semakin ke atasnya ya, makin tegak bagannya, terlihat bahwa dengan peraturan dan prosedur itu ya kekuatannya lebih menekan daripada hierarki. Dan semakin ke atas sistem informasi vertikal itu juga gitu, sampai tadi posisi segala macam gitu ya. Nah, sekarang yang horizontal, yang mendatar gitu. Nah, ini dalam menentukan seberapa besar hubungan gitu ya antara satu departemen dengan departemen lainnya, itu ditentukan oleh apa? Yang pertama itu ada tingkat ketidakpastian gitu ya, kemudian derajat saling ketergantungan dan jenis sasaran. Kalau dalam konteksnya ini targetnya gitu ya, target apa saja yang diusahakan, entahkah itu produk barang gitu ya dalam satu perusahaan ataupun aktivitas kegiatan dalam satu organisasi. Nah, ini dilihat kalau contohnya, kalau hubungan horizontal di industri elektronik sama karton, dilihat apa bedanya gitu ya. Sama-sama ada pimpinan, terus ada juga bagian produksi, litbang, dan pemasaran. Cuma mungkin karena di industri elektronik itu kan complicated dan mereka lebih harus koordinasi yang lebih kuat karena elektronik itu kan lebih rumit. Nah, maka harus ada koordinasi antara bagian produksi, litbang, dan pemasaran. Sedangkan kalau untuk kotak karton itu kan saya belum pernah melihat sih misalnya ada inovasi kotak karton gitu ya, karena bagian litbang itu biasanya yang menginovasi suatu produk atau meningkatkan kualitas gitu. Nah, itu makanya justru yang lebih banyak berkoordinasi adalah bagian produksi dan bagian pemasaran gitu. Bagaimana cara efektif membuat, kemudian bagaimana optimal juga dalam melakukan penjualan itu, pemasaran. Oke, nah ini ada beberapa alat hubungan horizontal ya. Gimana caranya berkomunikasi antara satu departemen dengan departemen lainnya. Yang paling mudah pertama adalah dengan cara tertulis gitu ya, dokumen tertulis. Dengan cara ditukar gitu ya, misalnya ada update tentang kegiatan di departemennya, kemudian nanti dibuat suatu laporan tertulis ataupun memo dengan divisi atau departemen lainnya. Itu untuk terutama koordinasi yang di tingkat rendah ya. Terus ada yang kedua itu namanya kontak langsung antara pimpinan bagian yang terlibat dalam suatu permasalahan. Nah, ini tadi yang seperti saya sudah singgung di awal sedikit gitu ya, tentang kalau misalnya saya di departemen saya gitu ya, ada masalah, kemudian butuh bantuan dari departemen lainnya. Nah, sedangkan kadang beberapa hal kita nggak punya akses langsung gitu ya untuk menghubungi yang bantu kita tersebut bagiannya. Akhirnya makanya posisi koordinator inilah yang dia berperan penting dalam menghubungkan yang satu dengan yang lainnya. Terus itu nanti tadi ya diskusi langsung ya, kontak langsung tuh maksudnya dia ngobrol langsung, ketemu dan membicarakan permasalahannya. Kalau pertama tadi diulang dulu ya. Pertama itu dengan tertulis, yang kedua dengan ketemu langsung. Yang ketiga adalah dengan adanya penghubung atau liaison, kayak istilahnya bahasanya mak comblang gitu ya. Bagian dengan tugas yang khusus untuk melaksanakan komunikasi, terutama koordinasi antara dua bagian organisasi. Terus yang keempat ada satuan tugas atau task force. Ini kalau menghubungkan lebih dari dua bagian